Hello, hello all. Saya kasih kuliah online aja ya. Awas kok nggak didengerin nih, udah bikin setelah capek tahu. Jadi kita langsung dua materi aja ya sekalian. Jadi kan kita sekarang pertemuan ke berapa? 11 kan? 12, 13, 14. Jadi habis itu kita praktek mungkin 2 atau 3 kali sama ngecek-ngecek tugas. Jadi saya mau ambil 2 topik ini hari ini biar selesai hari ini gitu ya. Toh saya cuman go through aja sama point out apa yang penting-pentingnya aja gitu. Oke ya, hari ini tuh ada cloud management mechanism sama security mechanism. Jadi kita teorinya habis, nanti tinggal praktek. Nah, di manajemen itu ada remote administration system, resource management system, SLA management system, sama billing. Nah, ini semuanya sebenarnya kompleks, cuman ini diringkas aja gitu. Jadi mungkin bisa nambahin juga buat tugas kalian ya, ngelengkapin apa detail-detail buat tugas kalian ya. Oke. Nah, remote administration system itu apa? Jadi, sistem ini itu eh, memudahkan atau memungkinkan admin itu untuk mengakses, terus mengatur dan mengontrol semuanya dari remote gitu. Jadi, IT governance-nya through distributed environments lewat remote. Jadi bisa dari jauh gitu ya. From any location, terus centralized dan secure. Ada encryption sama ada authentication-nya. Nah, prinsipnya dia itu remote ya, dan harus secure, harus available, bisa recover, berarti ada backup, ada monitoring dan reportingnya, berarti ada dashboard, sama manajemen capability-nya harus apa ya, mencakup eh, segala urusan administrasi cloud systemnya gitu, gitu, oke? Nah, ada key portal types di RAS ini ya, Remote Administration System, yaitu penggunaan dan administration portal yang digunakan oleh admin dan IT. Sehingga ada kontrol konfigurasinya gimana, usage-nya gimana, monitoring, oversight, entire sistemnya tuh adalah. Tapi ini cuma untuk privilege internal user. Nah, untuk user dan customer itu ada yang namanya self-service portal. Jadi eh, mereka untuk digunakan sama user sama customer dengan mm, atur apa mereka manajemen mereka sendiri lah aksesnya mereka sendiri tapi nggak pakai admin gitu. Buat apa? Supaya ada otonomi. Jadi bisa aja user sama customer ya udah lu gua kasih dashboard lu urus sendiri. Itu kayak misalnya kalian eh, punya web server gitu ya atau nge-hosting gitu. Itu kan mereka nyediain infrastruktur kan. Terus mungkin nginstall cuman basic basic software aja, nanti yang otonominya kita gitu, kayak gue mau pakai Ubuntu versi sekian, gue nggak mau pakai Ubuntu, gue mau install mail server, gue mau install HTTP server, atau gue mau upload website dan seterusnya gitu ya. Itu kayak gitu gitu kira-kira. Jadi bisa ada dua gitu ya, ada dua akses. Nah, tools yang umum untuk remote administration itu ada desktop protocol, jadi kayak GUI-nya secara remote, SSH seperti biasa, secure shell, kanal atau channel yang encrypted ya buat komunikasi remote. Terus ada Windows Remote Desktop Service. Ini mungkin kalau beda OS beda lagi kali ya. Ada Virtual Network Computing, ada TeamViewer. Tahu kan TeamViewer yang kita bisa kontrol akses software tapi closed platform. Sama Remote Server Management Tools. Oke. Dah. Sekarang, resource management. Nah, ini urusan lagi kan. Ini kan sebenarnya dashboard ya buat operasional ya, untuk administration. Nah, sekarang ini adalah resource management, di mana eh taruh dulu ya, ini kenapa tadi saya belum screenshot. Ini adalah untuk mengoptimize resource secara dynamic. Gimana tuh? Nah, definition itu berarti kita harus punya koordinasi dan kontrol untuk mengoptimalkan
software, hardware, dan semuanya lah. Semuanya virtual server instance eh, yang dibuat dari physical server itu harus optimal. Ada yang namanya virtual infrastructure manager, di mana dia akan memanage virtual IT resource dari beberapa server fisik ya. Jadi itu tuh kan pasti nanti kan dari ada beberapa server fisik kan, itu kan nanti dibagi-bagi lagi jadi virtual server instance kayak yang kita bikin kemarin tuh loh. Itu kan harus di manage gimana nanti penggunaan memorinya lah, pembagian role-nya lah, eh, apa ya, akses-akses dan lain sebagainya gitu. Jadi gimana caranya mengkoordinasikan hardware untuk bisa secara efisien memanage virtual server ini gitu. Kenapa coba harus ada virtual? Karena untuk memudahkan eh, kayak misalnya apa ya, mempartisi gitu ya, misahin antara antara satu user dengan user yang lain, antara satu role dengan role yang lain dan seterusnya gitu ya. Jadi ada foundation layer untuk gimana caranya resource ini dapat berjalan dengan baik ya. Oke, terus key function dan implementationnya apa? Kita harus bisa alokasi resource. Ini sebenarnya kayak kerjaannya OS ya, tapi ini lebih besar, lebih lebih cakupannya lebih besar. Terus policy-nya gimana gitu ya. Terus template yang harus kalau ada resource template-nya kayak gimana, koordinasinya gimana, load balancing, auto recovery-nya, replication-nya gimana. Terus kita harus tahu juga IT resource di cloud tuh kayak gimana, harus di-track semuanya. Itu ya, RMS. Nah, benefitnya apa? Berhemat. Terus performance-nya meningkat, lebih fleksibel dan bisa sesuai sama demand, secure, enhance gitu ya, dan available sama reliability. Jadi nggak down, nggak restart, nggak ngehang dan lain sebagainya. Itu ini teori ya. Nanti pas praktek tuh, wah ya ini luar biasa nih kerjaannya. Tapi cara umum gitu, oke? Nah, terus ada namanya SLA Management System. Dia bertugas eh mengenforce service level agreements in the cloud. Maksudnya apa? Jadi, service level agreement itu adalah bagaimana memanage eh, apa perjanjian layanan ya antara service provider sama customer gitu. Jadi, service yang kita berikan itu harus sesuai dengan yang diminta kita janjikan ke klien gitu, kayak speednya sekian, aksesnya sekian misalnya gitu ya, uptime-nya sekian, bandwidth dan lain sebagainya gitu. Kalau enggak kayak kayak sebenarnya kayak gini, kayak kita langganan internet katanya up to 10 Mbps. Pas pertama kali ya lama-lama jadi turun 7 jadi 5 gitu kan ya. Nah, ini tuh nggak boleh gitu. Jadi kita kadang-kadang tuh mereka akan bilang gini, ya, selalu kan misalnya, oh ya pas masih baru 10 Mbps soalnya pelanggannya masih sedikit kan. Makin lama makin banyak pelanggan, bandwidth-nya tuh makin turun kan dibagi-bagi. Nah, itu tuh nggak boleh gitu. Kalau kita nggak bisa kasih eh, apa yang kita janjiin sama customer, itu pasti nanti kalah bersaing. Itu sama kayak apa ya? Kalian ingat ini nggak? eh Abnormal, warung abnormal. Itu katanya gitu. Jadi si abnormal ini kan bisnis. Dia kan waktu itu udah di mana-mana. Kalau kalian pernah ya ngelihat hype-nya abnormal. Servisnya kan bagus ya, dia makan. Dia tuh mengemas lagi kayak Indomie dikasih misalnya telur asin, terus dia ada kopi juga, ada minuman juga gitu ya. Terus dia yang dia kasih dan orang lain nggak kasih itu adalah akses kan. Dia kasih colokan listrik banyak, dia kasih ruangan bisa buat meeting, bisa buat bikin tugas. Orang tuh betah gitu, Kak. Normal tuh kayak hype banget gitu. Terus ternyata sekarang nggak kan. Kenapa? Karena turun kualitasnya. Nih kayak gini. Service level agreement-nya nggak masuk lagi gitu. Udah gitu mah dia udah banyak saingan kan. Jadi abnormal tuh kebanyakan menu. Orang tuh jadi pusing. Gue pengen apa ya Arnold? Ada orang yang lebih spesifik kayak misalnya, gue pengen makanan. Kalau gue pengen makanan apa western yang kayaknya enakan di sini misalnya gitu ya.
kalau makanan Indonesia enakan di sini, kalau Indomie ada yang lebih enak. Terus kalau mau kopi ada warung kopi yang lebih ngopi, ya lebih lebih serius daripada abnormal. Jadi abnormal tuh positioningnya juga udah salah. Udah gitu dia kayaknya nggak jaga quality gitu. Mungkin karena banyak cabang atau banyak pelanggan turun. Nah kayak gitu. Ya udah yang ya kan SLA management helps win and return customer. Any business yang nggak bisa gini, yang nggak bisa manage ini, ya udah gitu. Ini pasti kegiles gitu. Sama halnya kayak bisnis eh 7-Eleven. 7-Eleven juga kan nggak bertahan karena dia nggak cocok gitu buat buat market kita gitu. Orang-orangnya suka nongkrong gitu kan, cuman beli apa terus duduk-duduk, rugi gitu. Jadi eh ya, tapi itu in terms of positioning ya. Kalau ini kan in terms of lu harus comply with what you have promised to your customer gitu. Ini kan sebenarnya bisa 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 jadi problem gitu kayak misalnya apa ya? Misalnya kita punya layanan Google Cloud gitu. Terus dia janjinya nggak akan pakai data kita untuk apa. Terus ternyata dia bocorin atau dia nggak jaga atau apa, ketimpa atau apa, itu kita kan bisa secara legal menuntut dia gitu. Begitu ya. Jadi ini penting. Oke, bisnis apapun. Terus, nah main components-nya apa? Harus ada parameter service gitu. Kayak misalnya PLN nih, apa nih? Uptime-nya nih jangan sering mati lampu dong PLN. Udah gitu misalnya PLN apalagi? Ini range dari tegangannya. Nah, sebenarnya kan device di rumah kita itu kan ada range tegangannya kan sekitar sekian sampai sekian. Saya ada yang 110, ada yang 120. Gak boleh lebih, gak boleh kurang. Kalau naik turun tuh ngerusak device. Nah, itu tugas PLN tuh. Lu harus comply segitu. Kalau internet misalnya, ya lu bilang up to 10 Mbps, jangan jangan juga 5 Mbps, up to, tapi ya masih di bawah itu terus gitu ya. Jadi harus ada parametersnya apa? Kalau PLN apa, kalau internet apa, kalau cloud apa. Harus ada metriknya juga. Jadi yang dianggap bagus tuh segimana gitu kayak. PLN tuh dibilang bagus kalau gimana? Oke, kalau tegangannya stabil, kalau nggak mati lampu sepanjang tahun lah. Jadi setahun cuma boleh sekali gitu, 99% uptime. Nah, terus harus ada kayak eh penalti sama remedies kayak misalnya penalti tuh gini, ya udah kalau misalnya PLN mati 5 kali, kita gratis nggak bayar gitu. Jadi remediesnya tuh dikasih bonus atau apa gitu. Jadi itu adalah salah satu bagian dari SLA. Ya. Nah, SLA Management in Cloud Environments itu apa? Auto scaling. Jadi gimana caranya menambah atau mengurangi resource yang dibutuhkan sesuai kebutuhan dan sesuai komitmennya sama customer. Terus harus ada backup sama auto recovery. Jangan sampai data hilang. Dan load balancing, jangan berat, jangan pincang gitu ya. Terus monitoringnya harus real time karena ya memang dipakai terus kan. Jadi kalau nggak real time nanti follow up-nya juga telat gitu ya. Oke, next. Billing. Nah, ini billing susah lagi nih. Nge-track usage, menghitung cost, membuat invoice. Ini manual aja susah gitu. Maksudnya ini sangat, kalau saya belum pernah cerita ke kalian ya, ada satu buku tentang hacking. Dia menemukan hackers yang masuk ke sistem tuh gara-gara sistem finance-nya nggak balance. Jadi ada sistem finance-nya dua buat tagihan. Itu nggak balance, nggak sama gitu. Nah, dari situ dia ngecek ternyata ada satu user yang nggak bayar. Ah, ternyata dia masuk, dia mencuri login user user yang inaktif. Begitu dia ngotrak-ngatrik directory admin. Nah, terus dia di situ ada nambahin lagi username sama passwordnya dia masuk ke jadi level root. Nah, di situ tuh ada selisih gitu. Jadi ada service yang dia pakai tapi dia nggak bayar karena mungkin dia pindah privilege ya dari user jadi admin atau gimana lah nggak ngerti. Tapi ini tuh susah banget di billing karena dia harus collect, proses, terus invoicing gitu. It relies on pay-per-use monitor to collect runtime usage data storage in repository.
Nah, billing itu sangat tergantung sama monitor kan. Maksudnya seberapa jauh kita bisa punya instrumen untuk mengawasi penggunaan resource kan. Kalau misalnya kayak di kos-kosan nih, orang nggak tahu gitu. Misalnya nih anak udah mah punya kulkas, dia punya lagi oven, punya air fryer, punya suka pakai hair dryer, temannya suka pada nginep terus ngecharge barang-barang, terus dia punya juga eh apa misalnya dispenser, nggak tahu tuh, tidak terkontrol penggunaannya kan. Nah itu susah tuh nge-tracknya. Nanti jadinya apa? Jadinya ke performance karena kan income resource yang dipakai banyak, income-nya nggak sesuai gitu. Itu bahaya itu. Nah, harus ada flexible pricing policy ya memang. Per use, per flat rate, per allocation, atau combine, atau hybrid gitu ya. Atau mau per use, prabayar atau sesudah bayar, ada arrangement-nya. Terus gimana menggunakan kuota gitu ya. Harus ada threshold kayak kita pakai ChatGPT atau apa? Cloud. Oh, udah kuota lo hari ini udah habis gitu. Billing system blocks further request when quotas are exceeded. Jadi ada batasan gitu. Karena kalau nggak dibatasin nanti terlalu banyak beban ya mempengaruhi keseluruhan sistem. Terus gimana caranya membuat invoice? Nah, itu juga masalah. Karena kita harus secara detail mencatat khusus untuk customer ini apa aja dia spendingnya. Lalu billing events itu juga harus bisa di-customize. Kayak langganan, jumlah penggunaan, kapan mulai dan berakhirnya, scalingnya kayak apa gitu. Jadi itu harus bisa diselesaikan. Oh, ini. Nah, workflow-nya gimana? Workflow itu dari cloud customer, pay per use monitor di monitor, usage repository-nya harus ada, masuk billing system, terus baru di invoice-kan gitu. Already, Paul, I ate beans today. Already like beans was it today? Ya beda ini. Beda database gitu ya. Uses events for pay-per-use monitors capture thin granularity events including virtual server start, stop, scale up, scale down, and deactivation. Jadi semuanya tuh ya, setiap penggunaan itu memang harus dimonitor. Saya tapi pernah loh dulu pakai service cloud buat apa coba? Buat ngeran machine learning. Dan itu tuh di run kan. Dia tuh bayarnya per lupa. Kan kalau sekarang AI itu pakai token ya. Kalau itu kalau nggak salah per jam gitu atau per 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 megabyte or something gitu ya. Ya itu nggak dipakai tahu, lupa dimatiin. Tiba-tiba di akhir bulan tuh ada tagihan 1 juta. Nah itu dia ngitung tuh dari start sama stopnya tuh berarti. Mungkin dari start sampai stop dihitung ada aktivitas berapa banyak misalnya pakai instance resource yang mana, pakai memori berapa banyak dan detail-detail gitu terus sama dia dihitung. Nah, harus bisa kayak gitu sistemnya. Gitu ya. Nah, bisnis yang dibutuhkan untuk cloud computing adalah ini ya. Gimana caranya mengefisienkan biaya, security, dan redundancy, accessibility and flexibility ini tuh sebenarnya jadi bisnis lagi gitu. Kayak kita bisa juga support atau bikin bisnis eh, dengan membuat tools yang dibutuhkan oleh cloud computing. Gimana cara bisa scalable, biar ada inovasi dan responsiveness dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi kesimpulan, cloud management mekanisme ada RAS supaya bisa dimonitor dari jauh, ada RMS alokasi untuk allocation dan koordinasi virtual IT resource-nya, ada SLA untuk memastikan bahwa kita comply dengan kebutuhan klien terutama auto scaling dan redundansinya, data dan lain sebagainya. Sama billing itu ya untuk manajemen. Jadi ini adalah yang jadi kalau kalian misalnya manajemen bla 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 harus tahu apa aja aspeknya gitu. Gitu ya. Oke. Next. Sekarang security. Ini nggak banyak.
Ya, saya singkat aja. Security itu selalu kan, yang kemarin. Ada encryption, digital signature, identity dan access management, hardened virtual server images, hashing, public PKI, single sign-on. Encryption udah tahu ya. Encryption itu adalah mekanisme untuk melindungi keamanan dan integritas data. Macam-macam. Tapi ada yang simetrik, ada yang simetrik. Secara umum, simetrik itu digunakan untuk jumlah data yang besar. Kayak misalnya streaming data mau kita, misalnya SSH tuh, secure cell, itu kan pakai channel kan. Nah, itu biasanya pakai simetrik, tapi pas authentication-nya itu akan pakai asimetrik, kayak misalnya elliptic curve atau RSA gitu. Jadi kalau kalian bisa lihat simetrik itu dia based on hardware, biasanya itu dia lebih cepat. Cuman less secure but faster. Relatively less secure. Kalau asymmetric, it is based on mathematical problem, so it is harder to break. It is relatively secure, but slower. Nah, biasanya buat yang penting-penting nih pakai asymmetric, gitu ya. Kayak email signing, digital signature, SSL, dan lain sebagainya gitu ya. Itu encryption. Nah, encryption itu ada thread-nya. Bisa di brute force kalau dia lemah, bisa dicuri pakai social engineering. Jadi sebenarnya ya, kalau kalian belajar security, cara paling ampuh untuk membobol suatu sistem adalah dengan social engineering, which is kita nyuri data dari orangnya. Gitu. Entah kita ngintip passwordnya, nyuri passwordnya, mancing-mancing, gitu ya. Atau ya di phishing gitu ya, pura-pura jadi orang lain. Nah, itu paling gampang. Atau emang ada third party sama backdoor ya, gimana ada suatu kelemahan sistem di mana orang bisa nyuri akses gitu. Contoh misalnya ada ruang server, ini ya kalau di ruangan, orang nulis passwordnya tuh di papan tulisnya gitu. Itu backdoor tuh, loophole. Jadi kayak, gitu. Nah, internally di dalam software juga ada backdoor kayak gini gitu. Nah, yang ngeri lagi adalah quantum computing. Tapi ini belum sampai ke situ sebenarnya. Masih dalam proses karena belum secara teknologi belum memungkinkan untuk kita implement quantum computing. Oke, hashing. Nah, bedanya hashing sama encryption apa? Kalau encryption itu bisa bolak-balik. Jadi dia pemetaan satu ke satu. Jadi kayak misalnya nih ada data gitu ya. Ini A. Ntar ganti warna dulu biar kelihatan. Ini A, ini B, ini C, ini 1, misalnya 2, 3 gitu ya. Nah, bentar dulu, ada paket. Bentar ya, saya ambil paket dulu ya. Bentar dulu. Oke, I'm back. Ini ya. Yang gimana nih? Nggak bisa dipencet, tunggu. Oke. Nah, kalau dipakai pemetaan, satu ke satu tuh, misalnya A jadi 3 gitu ya. C jadi 2 gitu ya. B jadi 1. Ini misalnya ini tuh plain text-nya gitu ya. Ini tuh ciphertext. Jadi misalnya itu tuh akan selalu gitu. Kayak misalnya satu plain text, dia akan jadi cipher. Itu pasti itu, cipher kalau dibalikin jadi plain text lagi. Jadi ini tuh one to one mapping gitu ya. Gak boleh, enggak gitu. Mutlak encryption tuh harus kita encrypt jadi apa, dibalikin harus balik lagi.
Kalau enggak, ya bukan encryption, itu jelek berarti. Nah, kalau hashing itu artinya apa? Hashing itu one way function. One way function. Bedanya itu. Keperluannya juga beda kan? Jeleknya tulisannya naruh. Penggunaannya juga beda gitu. Bentar ya, one way function. Gitu. Jadi kalau misalnya kita punya message nih, kita hash kan, dia misalnya jadi bentuk heksa berapa gitu ya. Heksa panjang gitu ya. Ini tuh nggak bisa balik lagi. You cannot reverse it back gitu. Ini tuh nggak bisa. Jadi itu one way. Kenapa? Memang kayak gitu dibuat supaya dia tidak bisa balik lagi. Implementasinya kan kalau encryption itu untuk kerahasiaan data kan. Nah, kalau hashing itu untuk integrity. Jadi kalau di hash, misalnya satu dokumen nih, di hash jadi ada katakan jadi hash satu gitu ya kodenya. Terus ini kita rubah nih, ada perubahan dikit aja. Itu jadi hash dua, harus berubah total gitu. Nah, gak bisa tuh kita misalnya lihat, ih hash ini tuh dia apa sih tadinya nggak bisa. Yang ada kita harus nyoba-nyoba nih. Ini di hash jadi dia nggak ya? Ini di hash jadi dia nggak ya? Bayangin harus berapa dokumen yang dicari. Walaupun memang ada hash yang ada yang namanya collision gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingat-ingat ya, kalau di encryption, kalau encryption tuh yang paling secure gimana? Encryption itu, yang secure itu adalah yang apa? Yang eh apa? eh, Ruang pencariannya search search space-nya gede. Artinya gimana? Kemungkinannya besar gitu. Kayak misalnya ada berapa possibility sih kombinasi dari kunci ini sama kunci ini gitu. Kayak misalnya kalian harus nyari kunci atau tusuk gigi dari eh, apa di balik tumpukan jarum. Nah, itu kan makin banyak di balik ja- di balik jerami. Itu kan makin banyak jeraminya kan makin susah nyarinya kan. Nah, encryption tuh gitu. Jadi kayak elliptic curve gitu ya. Itu kan berdasarkan titik di dalam kurva. Kalau titiknya makin banyak, makin pusing kan nyarinya. Atau RSA deh. RSA itu kan perkalian dua bilangan prima. Makin gede bilangan primanya tuh makin susah tuh nyari bilangan prima pengali-pengalinya. Benar nggak? Jadi search space yang nomor satu kalau kalau buat security. Kedua, randomness gitu. Jadi keacakan dari si encryption-nya. Nah, itu kalau encryption. Kalau hashing, itu dianggap bagus kalau dia itu nggak ada collision. Dan sebenarnya hampir sama sih ya. Collision, collision tuh S-nya dua kali sih. Collision, collision free ya, azan. Sama hmm, randomness ya, randomness juga sama. Ntar ya azan dulu ya.
Oke, azannya udah. Oh, lanjut ya. Nah, kalau encryption itu kan makin bagus kalau search space makin besar, randomness-nya makin besar. Jadi maksudnya dia lo harus harus acak gitu sebanyak mungkin variasi sehingga nggak bisa ditebak gitu. Hashing juga sama. Tapi hashing tuh ditambah dia harus kalau bisa jangan collision gitu. Dia tidak boleh misalnya ada satu dokumen itu bisa jadi dua hash. Jadi namanya collision nih. Kalau 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 satu dokumen bisa jadi atau kebalikannya gitu ya. Nah, itu tuh nggak boleh collision. Randomness-nya juga harus random. Jadi kayak misalnya saya punya dokumen isinya ABC gitu ya. ABC gitu ya. Terus saya ganti jadi ABD gitu ya. Nah, ini tuh hash-nya harus jauh beda nih. Walaupun cuma berubah satu huruf gitu. Karena kalau dia kelihatan pola perubahan, ada selisih atau apa, itu bisa ditebak gitu. Nah, hashing berarti kan beda ya sama encryption kan. Dia akan merubah suatu data dengan size berapapun akan jadi suatu string dengan panjang yang tetap. It's a one way irreversible process, nggak bisa dibalik. Digunakan untuk verifikasi data integrity tanpa harus melihat original kontennya gitu. Jadi kayak kita misalnya oke, ini ada dokumen gua hash sama nggak? Kalau 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 ada dua yang sama berarti itu isinya sama gitu. Kalau hashnya sama gitu ya. Nah, kalau kita lihat algoritma dari hashing kan ada MD5, SH1, SH256, SH3, Bcrypt gitu ya. Output length-nya tuh makin panjang makin banyak karena cakupannya tuh makin besar. Tapi MD5 sama SH1 tuh udah terlalu lama ya, udah deprecate. Yang direkomend dan lebih secure tuh ini sekarang, yang 3 di bawah ini. Ya. Jadi use case-nya tuh dulu kan MD5 legacy checksum. Checksum tuh cuma ngecek aja ada yang berubah atau enggak gitu ya. Terus dulu tuh TLS sama SSL pakai SH1. Sekarang password blockchain tuh pakai SH256. SH3 udah post quantum resistant. Bcrypt Bcrypt tuh dipakai untuk password storage. Begitu. Oke? Nah, sekarang ngomongin digital signature. Digital signature tuh juga menggunakan hashing sebagai salah satu uh, langkahnya gitu. Jadi message yang awal itu kita hash sehingga itu sudah kayak fingerprint gitu. Ngerti gak? Nah, lebih bagus lagi kalau misalnya hash ini kita selipin kunci public atau kunci private gitu ya. Bisa gitu kan? Jadi nanti habis itu di encrypt lagi pakai kunci private kita. Jadi bisa dua lapis yang pernah saya cerita. Ya, jadi di hash dulu, di encrypt pakai private key, bisa gitu ya. Di verify pakai public key. Sehingga data integrity iya, non-repudiation iya, authentication juga iya gitu. Jadi digital signature itu adalah hashing memastikan bahwa tidak berubah dokumennya, di encrypt pakai private key untuk memastikan bahwa yang ngirim adalah saya. Ya, ini data tidak berubah, yang ngirim adalah saya. Di-verify oleh public key penerima untuk memastikan bahwa yang nerima tuh memang orang yang saya tuju gitu. Jadi ini digital signature itu fungsinya banyak. Bukan bukan tanda tangan digitalin gitu, bukan, tapi proses ini gitu. Oke ya. Nah, terus apa yang namanya public key infrastructure atau PKA? PKI. PKI. PKI is a system of protocol, standard, and policies governing the secure use of public key cryptography. Jadi ada governance-nya gitu. Jadi kayak aturan gimana caranya kita menggunakan public key. Jadi ada infrastruktur yang memang disepakati gitu ya. Jadi ada sertifikat CA atau Certificate Authorities, itu kayak kalau misalnya kita mau ngakses public key, mau verifikasi website, mau verifikasi user gitu ya, itu ada yang namanya DigiCert, Let's Encrypt, Global Sign, Komodo, AWS, dan sebagainya gitu. Nah, public key infrastructure itu ada digital certificate gitu ya, yang punya CA gitu. Makanya kayak apa ya? Kayak oke, dokumen ini punyanya dia gitu. Itu kayak eh kalau nggak percaya gitu, buka aja pakai kunci publiknya dia. Kalau ini
Atau dia nguncinya pakai kunci public private dia, kalau mau buka pakai kunci publiknya dia, coba kayak gitu. Terus ada key management ya, gimana caranya membagi-bagi kunci. Data encryption-nya gimana. Terus certificate revocation, gimana caranya kalau bocor misalnya gitu ya. Sertifikatnya udah nggak berlaku gitu misalnya. Entah dicuri atau gimana. Itu harus ada infrastruktur yang handling itu. Gitu. Terus identity dan access management ini juga penting. Jadi gimana caranya eh memanage identitas digital supaya kita bisa manage resource gitu. Jadi cuma yang boleh-boleh aja yang bisa. Nah itu tuh kan urusannya kemana-mana, ke security, ke payment, ke cost dan lain sebagainya gitu ya. Nah harus ada authentication, entah itu what you have, what you are, what you know gitu ya. What you have token ini kan, token ini what you have. Username password what you know. MFA atau biometrics itu what you are gitu ya. Gitu ya. Jadi authentication. Authorization kayak gimana? Bisa jadi ada metode untuk gimana caranya melakukan authorization ya. Terus gimana cara memanagenya? Misalnya yang ini boleh akses ini sama ini, yang ini nggak boleh dan lain sebagainya. Terus credential management disimpannya di mana? Password simpan di mana? API kunci-kunci API taruh di mana? Sertifikat taruh di mana? Nah, itu kan sebenarnya kayak gini ya. Kalau misalnya kita punya secara fisik nih, misalnya kita punya pegawai, setiap pegawai dikasih kunci kunci ke ruangan. Nah, itu manajemennya gimana? Kalau sama dia di duplikasi, terus nanti pas dia udah keluar dia tetap simpen, nah, terus dia bisa masuk kantornya dia gimana? Sama password kantor juga gitu ya. Terus kayak misalnya kunci gedung, nah itu gimana manajemennya? Itu kan kayak API keys. API keys kalau cecer-cecer bisa dipakai orang yang nggak sebenarnya nggak boleh. Terus kayak certificate, kayak misalnya kartu pegawai, nah, ini saya udah nggak jadi detail you nih. Ini Bu Marisa udah keluar nih. Gimana nih? Harus di disable semua kan berarti? Jadi saya udah nggak boleh login di Gracia, saya udah nggak boleh akses grup misalnya atau nggak boleh masuk eh, apa apa Sinta. Kok jadi lupa sih namanya apa sih? Yang buat ngumpulin nilai. Eh, Igadis, sorry. Igadis dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu manajemennya harus diatur tuh. Susah kalau nggak. Bayar misalnya kita punya device yang dipakai sama karyawan gitu. Karyawannya juga khawatir datanya dia bocor ke kita juga khawatir data kita bocor ke dia gitu. Nah, ini yang kita suka pakai, single sign on. Apa itu? Single sign on itu memungkinkan suatu authentication untuk bisa masuk ke beberapa cloud device. Kayak kita masuk ke Igracias, masuk ke mana-mana gitu ya. Jadi nanti ada satu broker, dia akan punya token valid for the entire season. Jadi nggak usah harus re-authenticate per service gitu. Jadi ada macam-macam gitu. Jadi nanti kita ya kayak saya misalnya, gue mau masuk deh pakai single sign on deh, misalnya pakai email atau apa, udah. Terus dapat token kan, biasanya di Gracias kirim ke WhatsApp atau apa, dapat akses service bisa ke Gracias, bisa ke mana kemana. Jadi nggak capek gitu, nggak usah pakai password banyak, tapi bisa onboarding across cloud platforms yang beda-beda. Terus audit loggingnya juga centralized, terus ada compliance-nya pakai standar ISO 27001, SOC 2 dan lain sebagainya. Tapi permasalahannya single point of failure kalau service-nya down, jadi nggak bisa login. Atau misalnya SSO tokennya bocor, semuanya jadi bobol. Itu kayak masuk kunci ke semua ruangan, kalau hilang ya jadinya bobol semua ruangan. Susah initial setup-nya dan federation-nya. Terus perlu MFA to compensate for wider attack surface. Jadi ya memang pasti ada masalah ya. Jadi kalau kita memudahkan sesuatu, lagi di masalah security, itu tuh biasanya muncul masalah lain, Nay. Nah, itulah memusingkan gitu ya. Tapi emang itu lah permasalahan yang justru itu yang harus kita
pikirin sebagai engineer gitu ya. Oh, oke. Alright. Nah, sekarang hardener virtual server images. Maksudnya yang kita buat itu loh, virtual servernya, image-image itu gimana gitu. Si entity-entity-nya tuh eh harus di manage dengan seperti apa gitu. Nah, hardening itu ngehapus software yang nggak perlu, port yang tidak dipakai, service yang idle-idle dimatiin, terus eliminate guest atau root accounts dari VM templates. Jadi ini menjaga supaya tidak ada attack sebelum deployment. Tapi kan mesti dipikirin tuh, milih OS-nya, software yang nggak dipakai, portnya, benchmarknya, virtual image-nya, sama patching-patchingnya kan gitu ya. Jadi virtual server itu bukan berarti dia itu karena virtual tidak perlu di manage gitu. Itu kayak kita punya instance kayak gimana ya, kayak kayak kita punya anak gitu terus ya udah anak mah nggak usah dipikirin gitu. Kagak, dia bisa tetap diurusin juga. Nanti bisa pergi, bisa hilang, bisa jatuh, bisa apa, bisa nggak makan dan lain sebagainya gitu ya. Kira-kira gitu instance tuh. Oke, mekanisme. Sorry, summary security. Jadi encryption buat data confidentially dibaca aja. Hashing untuk data integrity, digital signature untuk authentication dan non-repudiation, PKI itu untuk key dan identity trust, IAM untuk access control, SSO untuk unified authentication, hardened image untuk minimal attack surface gitu ya. Jadi ada yang namanya attack surface. Selesai. Nah, udah. Jadi kalian udah punya dua. Nanti saya upload di kelas Google Classroom buat bahan ya, buat teori-teori aja. Nah, setelah ini udah kita praktek. Jadi sebenarnya ini kuliah ini harusnya banyaknya praktek. Kalau teori mah udah aja baca sendiri gitu. Saya cuma point out aja poin-poin pentingnya. Begitu, udah selesai guys. Oke ya, thank you for watching ya. Jangan lupa absen di komentar ya. Terima kasih banyak. See you soon. Nanti di kelas kita praktek aja langsung ya. Oke, nggak nggak usah teori-teori lagi. Ya teorinya dibahas sambil praktek. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.